Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Sudah siap untuk belajar agama hari ini? Itu sebelum kita mulai belajar hari ini, ayo ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Dulu membaca 3 surat, yaitu surat An-Nasr, surat Al-Fil, dan surat Ad-Duha. Ya, mulai. Dibimbing lagi sama ketua. Gak apa-apa dari situ aja. Ya. Ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir tadi? Ketua kelas? Yana. Mana dia? Sakit. Sudah berapa hari sakitnya? 3 hari. Sudah 3 hari. Terus siapa lagi, ada lagi? Sudah 1 aja yang nggak hadir. Sakit. Sekarang kita akan mempelajari atau membahas tentang rukun-rukunan, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Nanti kalau bumi sudah berputar terjadi apa? Hari apa? Hari kiamat. Nah, beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang berapa? Yang berapa? Yang kelima rukun iman ada berapa? 6 yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Sekarang kita akan membahas tentang rukun iman yang ke-6, yaitu beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Karena itu sebelum kita melanjutkan atau melihat video pembelajaran, kita harus yakini bahwa hari kiamat itu pasti ada, pasti datang. Kapan? Entah itu kapan. Tapi Nabi telah berkata bahwa hari kiamat itu datangnya pada hari Jumat. Jumat kapan? Besok, lusa, atau Jumat yang akan datang? Nggak ada yang tahu, ya. Jadi kita harus apa? Harus yakin bahwa hari kiamat pasti ada. Baik, untuk pembahasannya kita lihat video pembelajaran kisah atau hari kiamat. Ada 6 hal yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. 1. Pengertian hari kiamat. 2. Nama-nama hari kiamat. 3. Tanda-tanda hari kiamat. 4. Kehidupan sesudah hari kiamat. 5. Penghayatan iman kepada hari kiamat. Dan yang ke-6 terakhir, hikmah iman kepada hari kiamat. Mari kita simak video berikut ini. Pengertian hari kiamat. Hari kiamat merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab Yaumul Qiyamah, dan semua makhluk akan mati. Kabar yang disampaikan oleh Allah ini pasti akan datang, namun datangnya hari kiamat adalah rahasia Allah dan siapapun tidak ada yang mengetahuinya, termasuk Rasulullah SAW.
Nama-nama hari kiamat. Ada 8 nama hari kiamat. 1. Yaumul Akhir. Yaumul Akhir berarti hari yang terakhir. Hari kiamat merupakan hari paling akhir dari kehidupan alam semesta. Semua makhluk hidup akan mati, termasuk makhluk gaib seperti malaikat dan jin. Kedua, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab berarti hari perhitungan amal perbuatan semua manusia. Pada saat Yaumul Hisab, mulut manusia akan dikunci. Tangan dan kaki atau anggota tubuh akan mendapat giliran untuk berbicara sehingga tidak akan bisa berbohong sebagaimana manusia di dunia. Ketiga, Yaumul Mizan, yang berarti ditimbangnya amal baik dan buruk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbang semua amal baik dan buruk manusia. Jika timbangan amal kebaiknya lebih berat daripada amal buruknya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, jika timbangan amal buruk manusia yang lebih berat, maka akan mendapatkan kesengsaraan. Yaumul Jaza yang keempat, artinya hari pembalasan. Hari pembalasan atas segala amal perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia ketika di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan setiap amal manusia meskipun seberat zarah, benda paling kecil. Yang kelima, Yaumul Ba'ats, atau hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Setelah alam semesta mengalami kehancuran, Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup trompet yang kedua. Tiupan trompet kedua ini sebagai tanda dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Manusia bangkit dari kubur seperti tanaman-tanaman yang baru tumbuh dari dalam tanah. Yang keenam, Yaumul Hasyr, atau hari Mahsyar, yaitu hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Semua manusia yang pernah diciptakan akan berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang berbeda-beda. Kondisi manusia pada waktu sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Jika amalannya baik, maka akan baik bentuknya. Sebaliknya, jika amalannya buruk, maka akan buruk juga bentuknya. Yang ketujuh, Yaumul Haqqah. Yaumul Haqqah artinya hari kebenaran. Hari kiamat memang benar-benar terjadi dan bersifat pasti, meskipun banyak orang yang tidak mempercayainya. Namun, hanya Allah yang mengetahui kepastian hari kiamat. Allah hanya memberi tanda-tandanya yang telah disampaikan kepada utusannya. 8. Yaumul Zalzalah, artinya hari keguncangan atau hari keruntuhan. Ketika kiamat terjadi, bumi mengalami guncangan dahsyat, gunung-gunung akan hancur dan berterbangan, dan manusia akan kebingungan seperti anai-anai yang berhamburan. Itulah tadi 8 nama hari kiamat yang bisa kalian pahami. Ya, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran yaitu tentang hari kiamat. Ya, jadi pembahasannya adalah hari kiamat itu adalah hari kehancuran, yang mana hari pembalasan. Semua manusia akan mati, semua manusia akan hancur. Seperti apa tadi? Seperti anai, seperti kapas yang berterbangan. Jadi kita setelah mengalami alam, yaitu alam rahim, alam dunia, kemudian alam apa? Alam barzakh, yaitu alam kubur, selanjutnya yaitu alam akhirat. Jadi kita mengalami empat alam. Yang pertama alam rahim, yaitu alam di dalam kandungan, lahir di dunia. Alam dunia, meninggal. Alam kubur atau alam, ya, yang selanjutnya dibangkitkan dari kubur, alam akhirat. Jadi ini adalah fase di mana kita nanti akan
mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dunia. Ya, amal baik semua akan dihitungkan, walaupun itu sebesar biji zarah. Biji zarah itu kayak biji sawi atau seperti buih di lautan. Ya, pasti akan ada balasannya. Pun sebaliknya, amal buruk juga. Kita melakukan amal buruk sekecil apapun, pasti akan ada ganjarannya, ada balasannya. Jadi apa? Harus berhati-hati ketika kita melakukan sesuatu. Ya, makanya jangan jangan seenaknya sendiri. Kenapa? Karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti ketika di yaumul hisab atau di yaumul mizan, semua anggota tubuh kita akan berbicara. Mulutnya akan dikunci. Ya, tangan berbicara, mata berbicara, hidung berbicara, kaki berbicara. Oleh karena itu, kita harus mempergunakan dan menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian hari kiamat ini ada dua. Yang pertama kiamat kubro, yang kedua kiamat sugro. Tanda-tanda kiamat sugro yaitu yang pertama banyaknya kemaksiatan. Ya, ini kiamat sugro, laki-laki menyerupai perempuan pakai anting. Ya, rambutnya panjang. Sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki pakai apa? Rambutnya pendek. Pakai apa? Pakai kolor. Nah, ini kan menyerupai laki-laki itu kiamat sugro. Nah, sedangkan kiamat kubro itu apa? Hancurnya alam dunia di kubro. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita. Pasti akan datang kapan? Nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, yuk selagi masih ada kesempatan waktu beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya atau dengan maksimal mungkin atau dengan sesungguh-sungguhnya. Agar apa? Agar kita nanti kelak ketika sudah mendapati atau sudah ditimbang amal perbuatan kita masuk dalam surga. Mau masuk surga? Mau. Masuk surga ini kuncinya gampang. Ya, kuncinya gampang. Barang siapa yang ketika meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Atau barang siapa yang mengamalkan atau menghafal asmaul husna, maka dia dijamin masuk surga. Kuncinya kita sudah tahu, tinggal apa? Tinggal kita gunakan kunci dengan sebaik-baiknya. Ya, baca setelah sholat, baca zikir, baca apa? Baca sholawat, istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ada yang ditanyakan tentang hari kiamat? Dapatkan, Bapak Ibu bertanya. Nah, hari kiamat tadi sudah dijelaskan ada berapa hari kiamat itu? Ada dua. Yang pertama, yang kedua, kiamat apa sih hari kiamat itu? Pengertiannya apa hari kiamat? Siapa yang tahu? Apa hari kiamat pengertiannya? Hari akhir atau hari pembalasan. Semua manusia pasti akan dihisab, nggak ada yang kelewat, ya, nggak ada yang kelewat. Makanya di sini nama-nama hari kiamat banyak. Ya, yaumul akhir, hari akhir, yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul mizan, hari pertimbangan, yaumul jazaa, hari pembalasan, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul hasr, hari mahsyar, yaumul haqqah, hari kebenaran, yaumul zalzalah, hari keguncangan atau kebunuhan. Nama-nama lain hari kiamat. Paham? Ya, alhamdulillah kalau paham. Mudah-mudahan pelajaran kita di pagi hari ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua dan kita semakin yakin bahwa hari kiamat itu pasti ada. Ya, oke. Bapak Iri, Bapak Hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.